Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mirage, bercerita tentang seorang wanita bernama Abi Rahmi yang hidupnya berubah drastis saat tunangannya Kiran tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Nina. Ada Alinda Arja, JJ 305, Ikatina 1760, Muhammad Disra Firdaus 6972, Friska 3704. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Awalnya, Ibrahim bingung dan mengira ini hanya kejadian biasa, tapi lama-kelamaan ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kiran ternyata menyimpan banyak rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Karena tidak puas dengan jawaban yang ada, Abi Rahmi memutuskan untuk mencari sendiri kebenaran di balik hilangnya Kiran, dan alur cerita Mirage pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. Suatu hari, seorang manajer yang bekerja di kantor keuangan bernama Kiran sedang duduk dan bersantai di kafe. Kiran melihat seorang gadis polos bernama Abi tidak bisa membayar karena lupa membawa dompet. Abi meminta maaf kepada pelayan kafe. Abi mengatakan kepada pelayan ia baru saja datang dari luar kota dan mengemasi barang-barang di rumah kontrakannya. Kiran kasihan melihat Abi. Kiran lalu membayar bil Abi. Sejak itu, mereka berdua berkenalan. Kiran menolak memberikan nomor handphone karena Kiran mengatakan mereka berdua akan bertemu kembali. Abi bingung mendengar omongan Kiran. Besok pagi, Abi mulai bekerja di kantor keuangan milik seorang politisi bernama Kumar. Abi baru sadar ternyata Kiran adalah manajer di kantornya. Abi mengucapkan terima kasih atas bantuan Kiran kemarin. Mereka berdua sering ngobrol dan menjadi sepasang kekasih. Tanpa membutuhkan waktu lama, Kiran melamar Abi. Abi bahagia dan menerima lamaran Kiran. Beberapa hari kemudian, Kiran pergi dinas keluar kota menggunakan kereta. Kiran tidak memberitahu Abi mengenai kepergiannya itu. Malam hari, kereta yang digunakan Kiran mengalami kecelakaan di jembatan. Beberapa orang dinyatakan meninggal dunia. রেলওয়ে ব্রিজ থেকে পড়ে যায় জব্বলপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। Di sisi lain, seorang reporter bernama Aswin sedang melakukan syuting untuk channel YouTube-nya. এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও যদি গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাকশন মনে রাখবেন পিওর ফ্যাক্টস Di channel YouTube-nya, Aswin hanya menyajikan fakta-fakta. Aswin tidak ingin seperti channel-channel berita lain yang menyebarkan berita-berita yang clickbait saja. Pagi hari, di rumah mewahnya, Kumar didatangi salah satu pegawainya yang merupakan ahli IT bernama Anan. Anan memberitahu Kiran mendownload data-data penting dari kantor. Hingga kini, Kiran belum kembali bekerja. Kumar marah mendengar hal itu. Kumar yakin Kiran ingin mencuri uangnya. Di kantor, Abi mengobrol dengan rekan kerjanya bernama Ritu. Abi khawatir kepada Kiran karena belum memberi kabar sejak pergi dinas keluar kota. Siang hari, polisi setempat memanggil Abi dan memberitahu Kiran adalah salah satu korban yang meninggal dunia di kecelakaan kereta yang terjadi kemarin. Abi sedih dan menangis. Di saat yang bersamaan, Asin mendapatkan kabar mengenai kematian Kiran. Asin akan memanfaatkan berita itu untuk channel YouTube-nya. Ritu menemani Abi mendatangi kamar mayat untuk memastikan identitas Kiran. Dokter kemudian menunjukkan mayat Kiran dan juga barang-barang peserta KTP Kiran. Setelah melihat semuanya, Abi menangis jadi-jadinya. Mayat Kiran kemudian dikremasi. Aswin datang ke kamar mayat namun tidak masuk ke dalam. Asin hanya melihat dari dalam mobil. Di kantor, Kumar memanggil tangan kanannya yang merupakan seorang preman bernama Rias. Kumar kesal mendengar kematian Kiran. Kumar yakin Kiran menyembunyikan data-data itu di sebuah harddisk. Kumar memberitahukan Rias untuk menemukan harddisk itu. Rias siap menjalankan perintahnya. Setelah mengkremasi mayat Kiran, Ritu mengantar Abi pulang ke rumah kontrakan Abi. Mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian, seorang Kapolres bernama Mugam datang ke rumah Abi. Mugam memberitahu Abi,
Kiran telah mencuri data-data penting milik perusahaan Kumar. Mugam ingin tahu di mana harddisk Kiran. Abi menjawab tidak tahu. Abi juga tidak tahu bahwa Kiran telah mencuri data-data perusahaan Kumar. Mugam menghimbau Abi untuk memberitahu dirinya jika Abi menemukan harddisk Kiran. Mugam lalu kembali pulang. Beberapa menit kemudian, Aswin datang dan memberitahu ada yang tidak beres dengan kematian Kiran. Selama ini, Aswin membuntuti Mugam. Aswin pernah melihat Kiran dan Mugam sedang mengobrol berdua. Aswin menunjukkan bukti foto pertemuan Mugam dan Kiran. Ritu tidak suka dengan Aswin yang akan memanfaatkan semua ini demi channel YouTube-nya. Ritu lalu mengusir Aswin. Aswin tidak pulang dan bersembunyi di dalam mobilnya. Sedangkan Ritu kembali ke kantor untuk absen sejenak. Tak lama kemudian, Rias datang dan bertanya kepada Abi di mana harddisk Kiran. Abi menjawab tidak tahu. Rias mendesak Abi agar segera menemukan harddisk itu. Jika tidak, Rias akan menghabisi nyawa Abi. Rias lalu kembali pulang. Aswin kembali ke rumah Abi dan memberitahu Kumar adalah mafia pencuci uang. Selama ini Kumar membuat perusahaan keuangan untuk mengelola uang kotor milik para penjahat. Aswin yakin data-data yang dicuri Kiran adalah data-data penting. Aswin mengajak Abi untuk bekerja sama mencari tahu di mana keberadaan harddisk Kiran. হয়তো weekend. Malam hari, Abi dan Ritu menemui Mugam di gedung pertemuan. Sembari menunjukkan foto Mugam dan Kiran, Abi bertanya mengapa Kiran menemui Mugam. Mugam menjawab, Kiran berjanji kepada Mugam akan memberikan data-data itu kepada dirinya. Mugam akan menggunakan data-data itu untuk menangkap Kumar. Namun Kiran tidak memberikan data-data itu hingga meninggal dunia. Abi dan Ritu lalu kembali pulang. Aswin yang dari tadi mengikuti Abi mengungkapkan kekesalannya kepada Abi karena Abi menunjukkan foto Kiran dan Mugam kepada Mugam. Mugam menghampiri Aswin dan menyuruh Aswin untuk tidak mengganggu Abi lagi. Anak buah Mugam lalu memukul perut Aswin. Abi bingung harus percaya kepada siapa, Aswin ataukah Mugam. Abi lalu pergi ke kantor untuk mencari harddisk Kiran di ruangan Kiran. Namun mereka tidak menemukan harddisk itu. Abi hanya menemukan sebuah kunci. Besok pagi, Abi dan Ritu membicarakan masalah ini di kafe. Kebetulan di sana ada Aswin. Abi meminta maaf kepada Aswin atas kejadian tadi malam. Aswin melihat Rias mengikuti mobil Abi dari belakang. Rias menghentikan mobil Abi dan mendesak Abi agar segera menemukan harddisk Kiran. Rias lalu menemui Kumar. Aswin datang dan membantu Abi. Karena mobil mereka menabrak pohon, Aswin menawari Abi dan Ritu tumpangan. Aswin mengantar Abi dan Ritu pulang. Setelah mengantar Ritu pulang, Abi dan Aswin berdua saja di dalam mobil. Abi senang karena dibantu pemuda baik seperti Aswin. Abi menunjukkan Aswin kunci yang ia temukan di ruangan kerja Kiran. Aswin akan mencari tahu tentang kunci itu. Di sisi lain, Kumar terus mendesak Rias agar segera menemukan harddisk Kiran. Mugam dan anak buahnya juga membicarakan harddisk itu. Besok pagi, Aswin mendapatkan informasi kunci yang ditemukan di ruangan kerja Kiran adalah kunci loker stasiun kereta. Aswin menduga Kiran menyimpan harddisk itu di loker stasiun kereta. Aswin dan Abi lalu pergi ke stasiun kereta. Ritu tidak suka melihat Aswin bersama Abi. Beberapa jam kemudian, Aswin dan Abi tiba di stasiun. Mereka berdua langsung membuka loker Kiran. Setelah dibuka, mereka berdua tidak menemukan harddisk itu. Mereka berdua hanya menemukan uang dan beberapa foto masa lalu Kiran. Di salah satu foto itu, ada foto Kiran dan Ibu Kiran. Mereka berdua kemudian pergi menemui Ibu Kiran. Ibu Kiran tidak terlihat bersedih. Aswin dan Abi menduga Ibu Kiran belum tahu mengenai kematian Kiran. Aswin menggeledah rumah Ibu Kiran untuk mencari harddisk itu. Namun Aswin tidak menemukannya. Abi dan Aswin bingung harus bagaimana. Abi dan Aswin lalu beristirahat di hotel. Malam hari, Rias nyelonong masuk ke kamar hotel Abi. Mendengar keributan, Aswin menghampiri kamar Abi. Rias menodongkan pisau kepada Aswin dan mengancam Aswin. Jika Aswin mengupload data-data itu di channel YouTube-nya, Rias akan membunuh Aswin. Rias mendesak Abi agar segera menemukan harddisk itu. Aswin dan Abi kesal kepada Rias yang terus mengikuti mereka. Tiba-tiba, Abi teringat di salah satu foto Kiran. Kiran dan ibunya mengunjungi salah satu gubuk di pinggir pantai. Kiran pernah bercerita mengenai gubuk itu. Pas pagi, Abi dan Aswin pergi ke sana. Setibanya di sana, Abi dan Aswin masuk ke dalam.
Tiba-tiba, pintu gubuk ditutup dan dikunci dari luar. Seseorang menyiram gubuk itu dengan bensin dan membakarnya. Ternyata, yang membakar gubuk itu adalah Kiran. Ashwin memukul dinding kayu dengan besi agar bisa keluar dari gubuk itu. Abi pingsan akibat asap dari api yang semakin membesar. Ashwin memasukkan api ke dalam lemari dan keluar dari gubuk. Di sisi lain, Muka mendapatkan informasi dari anak buahnya. Kiran pergi dari kantornya sejak tanggal 9, sedangkan kecelakaan kereta itu terjadi di tanggal 11. Kiran juga tidak tercatat di daftar pembelian tiket penumpang tanggal 11, artinya Kiran masih hidup. Besok pagi di rumah sakit, Abi sadarkan diri. Ritu datang untuk menjenguk Abi. Ashwin mengatakan ia melihat dengan jelas jika yang membakar gubuk itu adalah Kiran. Abi dan Ritu kaget mendengar hal itu. Ashwin yakin ada yang Abi sembunyikan. Ashwin mendesak Abi untuk mengatakan yang sejujurnya. Abi mengakui ia berbohong. Abi lalu menceritakan semuanya. Abi mengatakan ia dan Kiran berencana memulai hidup baru di luar negeri. Sebelum pergi ke luar negeri, Kiran mengajak Abi untuk mencuri uang di perusahaan Kumar yang berjumlah miliaran dolar. Awalnya Abi menolak, tetapi Kiran meyakinkan Abi dengan rencananya. Kiran memaparkan rencananya kepada Abi. Pertama, Kiran akan mencuri data-data penting dari perusahaan Kumar. Data-data penting itu akan didownload oleh Anand. Kiran akan mencuri uang kotor Kumar menggunakan data-data itu. Kedua, Kiran akan meminta perlindungan dari Mukam. Setelah Kiran berhasil mencuri uangnya, Kiran akan memberikan data-data itu kepada Mukam. Dengan begitu, Mukam bisa menangkap Kumar atas kasus pencucian uang. Sedangkan Kiran dan Abi bisa mencuri uang Kumar dan kabur ke luar negeri. Setelah memaparkan rencananya, Kiran dan Abi langsung beraksi. Kiran meminta Abi untuk membujuk Anand karena Anand lebih dekat dengan Abi. Abi lalu membicarakan hal itu dengan Anand. Anand bersedia asalkan Anand dibayar 1 miliar rupiah. Abi langsung setuju. Anand lalu mendownload data-data penting itu. Mereka bertiga kemudian bertemu di kafe tanggal 8. Setelah memberikan data-data penting itu kepada Kiran, Anand menagih bayarannya kepada Kiran. Kiran mengatakan ia tidak bisa mengirimkan uang itu sekarang. Kiran berjanji akan mengirimkan uang itu minggu depan. Anand kesal karena Abi tidak menepati janjinya. Anand lalu kembali pulang. Abi marah kepada Kiran karena tidak segera membayar Anand. Keesokan harinya, Kiran dinas keluar kota menggunakan kereta dan menghilang. Setelah mendengarkan cerita Abi, Ashwin benci kepada Kiran yang licik. Kiran memanfaatkan Abi untuk memuluskan rencananya. Kiran juga memanfaatkan polisi untuk menangkap Kumar. Kiran berpura-pura mencuri data itu untuk mengungkap money laundry Kumar. Padahal Kiran ingin mencuri uang Kumar. Ashwin yakin Kiran dibantu oleh seseorang. Ashwin, Abi, dan Ritu bertekad untuk mencari tahu siapa teman Kiran itu. Ashwin mengajak Abi dan Ritu untuk beristirahat di tempat yang aman. Abi menangis sedih karena dibodohi Kiran. ওর একটা বন্ধুর কথা বলেছিল। নিশ্চয়ই ডেটা নিয়ে এগ্রিমেন্ট হয়েছে। Pagi hari, Kiran menemui temannya bernama Prakas di salah satu rumah Prakas. Prakas tidak lain merupakan mantan pegawai Kumar. Prakas bersedia membantu Kiran karena Kiran menjanjikan upah yang besar. Prakas selalu meminta harddisk Kiran. Anakmu Prakas kemudian memeriksa harddisk Kiran. Sembari menunggu, Kiran tertawa karena berhasil membodohi Abi, Anand, Mukam, dan Kumar. Di sisi lain, Rias menemui Ritu secara sembunyi-sembunyi. Ritu memberitahu Rias bahwa Kiran masih hidup. Ternyata Ritu adalah mata-mata Kumar. Siang hari, Ashwin, Abi, dan Ritu tiba di hotel yang sedang direnovasi. Hotel itu milik teman Ashwin. Untuk sementara waktu, mereka bertiga akan menginap di sana. Mereka bertiga akan mencari tahu keberadaan Kiran dan teman Kiran yang tidak lain adalah Prakas. Setelah diperiksa, data-data di harddisk Kiran sudah kadaluarsa. Prakas marah kepada Kiran. Semua ini gara-gara Kiran yang tidak membayar upah Anand. Sekarang masalah menjadi semakin rumit karena Kiran dan Prakas membutuhkan akses Anand untuk membuka data-data di harddisk itu. Prakas memerintahkan anak buahnya untuk menculik Anand. Anak buah Prakas langsung bergerak. Diketahui Anand sedang berada di hotel bersama teman-temannya. Melihat kedatangan para preman, Anand langsung kabur melarikan diri. Anak buah Prakas memberitahu Prakas mereka gagal menangkap Anand. Prakas menelepon Anand dan berjanji akan membayar 1 miliar rupiah. Namun, Anand langsung menutup teleponnya.
Anan sudah tidak tertarik lagi dengan uang itu. Sekarang, Anan hanya ingin menjauh dan tidak ingin terlibat masalah ini. Anan lalu membuang nomor SIM card-nya. Pagi hari, Asin berpendapat agar mereka menemui Anan. Asin yakin, sebagai ahli IT, Anan bisa mendeteksi keberadaan hard disk itu. Abi dan Ritu langsung setuju. Mereka bertiga lalu pergi mencari Anan. Di saat yang bersamaan, Rias melaporkan kepada Kumar bahwa Kiran masih hidup. Kumar kaget mendengar hal itu. Rias juga sudah menghampiri rumah Prakas dan Prakas tidak berada di sana. Rias yakin Kiran dibantu Prakas. Setelah menemukan hard disk itu, Kumar memerintahkan Rias untuk menghabisi Prakas dan Kiran. Kumar juga menyuruh Rias untuk mencari Kiran. Kumar ingin Anan melacak keberadaan hard disk Kiran. Rias siap menjalankan perintah. Di tengah jalan, Asin, Abi dan Ritu dihadang anak buah Mugam. Mereka bertiga kemudian menemui Mugam. Mugam memberitahu mereka Kiran pergi tanggal 9, sedangkan kecelakaan terjadi di tanggal 11. Mugam bertanya kepada Abi, di mana posisi Abi ketika tanggal 11? Abi menjawab di rumah saja. Mugam menunjukkan bukti bahwa Abi berbohong. Di rekaman CCTV, terlihat jelas tanggal 11 malam Abi pergi naik mobil bersama Kiran. Akhirnya, Abi mengakui semuanya. Malam hari, Kiran mengajak Abi ke suatu tempat di dekat lokasi kecelakaan kereta. Kiran berniat membunuh Abi dan membuat seakan-akan Abi adalah korban kecelakaan kereta. Abi merasa ada yang tidak beres. Abi menduga Kiran berniat membunuh dirinya. Abi siap siaga. Abi mencari tahu siapa teman Kiran yang selama ini membantu Kiran. Abi melihat inisial nama PK di handphone Kiran. Ketika Kiran hendak membunuh Abi memukul kepala Kiran dari belakang hingga pingsan. Abi lalu menceburkan Kiran ke sungai. Abi menduga Kiran sudah mati, tapi ternyata Kiran masih hidup. Aswin dan Ritu kaget mendengar pengakuan Abi. Aswin kecewa kepada Abi yang tidak jujur. Setelah mengakui semuanya, Mugam mengatakan Abi bukan pembunuh karena Kiran masih hidup. Karena itu, Abi tidak perlu takut. Mugam juga berkata, Aswin, ada yang harus kau dengar. Mugam menunjukkan rekaman pembicaraan Ritu dan Rias. Aswin dan Abi baru sadar Ritu adalah mata-mata Kumar. Ritu mengaku ia dipaksa Kumar dan Rias untuk menemani Abi menemukan hard disk Kiran. Lagi-lagi, Aswin kaget dan kecewa. Mereka bertiga lalu kembali pulang. Ritu meminta maaf kepada Abi. Abi mengerti situasi Ritu dan memaafkan Ritu. Sebelum pulang, Aswin meminta kepada Abi dan Ritu tidak ada rahasia lagi di antara mereka. Abi dan Ritu berjanji tidak akan ada rahasia lagi. No more surprises. Mereka bertiga lalu melanjutkan penelusuran. Tiba-tiba Anan menghubungi Abi dan mengajaknya bertemu. Aswin, Abi dan Ritu senang mendengar hal itu. Mereka bertiga langsung menemui Anan. Mereka berempat bertemu di kafe. Setibanya di kafe, Anan mengatakan ia tidak mau terlibat masalah ini lagi. Anan memberikan flash disk kepada Abi. Flash disk itu berisi akses untuk membuka hard disk Kiran. Aswin, Abi dan Ritu baru tahu jika Anan belum memberikan data-data perusahaan Kumar kepada Kiran. Anan juga memberitahu Abi nomor handphone yang menelepon Anan kemarin yang berjanji akan mengirim uang 1 miliar. Setelah dicek, nomor itu adalah nomor teman Kiran yang sama yang Abi lihat di handphone Kiran. Setelah memberitahu semuanya, Anan kembali pulang. Tiba-tiba para anak buah Prakas datang dan mengejar Anan. Asin berlari untuk melindungi Anan. Dari belakang, Rias datang dan ikut berlari mengejar Anan. Mereka semua saling baku hantam di hutan. Anak buah Prakas menembak dada Anan. Rias membalas dan menembak anak buah Prakas. Dengan cepat, Ritu mengambil mobil Aswin. Asin memasukkan Anan ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Mugam menghampiri mereka di rumah sakit. Rias melapor kepada Kumar. Anak buah Prakas juga berusaha menculik Anan. Kumar lalu menelepon Ritu dan bertanya mengenai update informasi. Ritu memberitahu informasi seperlunya. Di sisi lain, Prakas marah kepada para anak buahnya yang menembak Anan. Prakas menyuruh mereka untuk menculik Anan, bukan menembak Anan. Di rumah sakit, Mugam berjanji akan menjaga Anan dengan ketat. Mugam menyuruh Aswin, Abi dan Ritu pulang dan beristirahat. Mereka bertiga lalu pulang dan berdiskusi. Aswin mengatakan, sekarang bola ada di tangan kita karena Abi mempunyai akses untuk membuka data-data di hard disk Kiran. Artinya, Kiran dan PK alias Prakas membutuhkan Abi.
Aswin menyuruh Abi untuk bernegosiasi dengan Kiran. Abi siap bernegosiasi. Abi lalu memvideo call Prakas dan mengatakan ia bersedia memberikan akses data itu asalkan 3 permintaan Abi dipenuhi. 3 permintaan itu adalah uang $1 juta ditransfer ke rekening Abi, file kopi data-data yang dicuri Kiran, dan Kiran itu sendiri. Karena Prakas dan Kiran tidak punya pilihan, Prakas dan Kiran langsung setuju. Kiran berencana akan membunuh Abi. Setelah Abi menyerahkan akses itu, Aswin, Abi, dan Ritu lalu menyusun rencana. Aswin menyuruh Ritu untuk melobi Kumar agar Kumar mengirimkan anak buahnya. পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে এভিডেন্স পেয়ে যায় ও যদি Besok pagi, Abi, Prakas, dan Kiran bertemu di restoran. Aswin memantau Abi dari luar restoran. Prakas dan Kiran menyamar menggunakan pakaian muslim. Abi memberikan flash disk berupa akses kepada Prakas, sedangkan Kiran mentransfer sejumlah uang kepada Abi. Setelah transaksi selesai, Prakas berjalan keluar, sedangkan Kiran tetap di restoran dan bersiap untuk menembak Abi. Tiba-tiba, anak buah Kumar datang dan menembak Prakas. Anak buah Kumar lalu mengambil tas Prakas dan kabur melarikan diri. Abi mendorong mejanya dan kabur melarikan diri. Anak buah Prakas dan anak buah Kumar dan beberapa polisi saling baku tembak. Kiran terus mengejar Abi, sedangkan Aswin terus berlari untuk melindungi Abi. Rias menunggu anak buahnya yang sudah mengambil tas dari Prakas, tetapi dari arah samping, polisi datang dan mengambil tas itu. Haris Kiran beserta aksesnya sekarang berada di tangan polisi. Rias kesal dan marah. Di lorong perumahan penduduk, Abi dan Kiran saling berdebat. Kiran mengatakan malam itu ia masih hidup. Kiran terpaksa membunuh seorang nelayan yang menolong dirinya. Kiran lalu meninggalkan dompetnya di mayat nelayan itu. Abi marah mendengar itu. Ketika Kiran hendak membunuh Abi, dari arah samping, Rias menembak kepala Kiran. Ketika Rias hendak menembak Abi, Aswin datang dan menyelamatkan Abi. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Rias. 2 hari kemudian, setelah keadaan tenang, Mukam memanggil Aswin dan Abi. Mukam mengatakan ia sudah mengamankan data-data itu. Dalam waktu dekat, polisi akan segera menangkap Kumar. Mukam berkata, Aswin, ada yang harus kau dengar lagi mengenai Abi. Nama asli Abi adalah Anjali. Aswin kaget mendengar hal itu. Barulah di sini ceritakan fakta masa lalu Abi alias Anjali. Ketika kecil dahulu, Abi alias Anjali hidup bersama keluarganya di negara Qatar. Ayahnya seorang civil engineering, sedangkan ibunya seorang perawat. Anjali mempunyai kakak perempuan bernama Purnima. Tak lama kemudian, ayah Anjali meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ibu Anjali berjuang seorang diri menghidupi Anjali dan Purnima. Suatu hari, 2 remaja India bermain ke rumah Anjali. Mereka berdua kemudian memperkaos Purnima. Anjali melihat kaki Purnima ketika diperkaos. Anjali bingung dan ketakutan. Setelah itu, Purnima melakukan bundi. Anjali dan ibunya lalu kembali ke India. Beberapa tahun kemudian, ibu Anjali sakit-sakitan dan meninggal dunia. Anjali bertekad akan melakukan balas dendam. Karena itulah Anjali mengganti namanya menjadi Abi. Abi mulai mencari tahu 2 orang yang memperkaos sang kakak. Setelah ditelusuri, ternyata salah satu orang itu adalah Kiran. Anjali bersusah payah membuntuti Kiran. Setelah mengetahui keberadaan Kiran, Abi berakting dan mendekati Kiran. Abi juga mencari tahu siapa teman Kiran yang ikut memperkaos sang kakak. Abi menduga PK alias Prakas adalah pelaku kedua. Abi kemudian berencana membunuh Kiran dan Prakas. Tapi ternyata Abi gagal membunuh Kiran. Ketika Abi tahu Kiran masih hidup, Abi terus berusaha untuk membunuh Kiran dan Prakas. Abi yakin bisa melakukan hal itu karena dibantu Aswin dan Ritu. Sekarang Abi sudah lega karena Kiran dan Prakas sudah mati. Lagi-lagi Aswin kecewa kepada Abi yang tidak jujur. Aswin merasa dimanfaatkan. Namun Aswin mengerti penderitaan Abi selama ini. Mukam tidak menahan Abi karena Mukam berempati kepada penderitaan Abi. Abi berterima kasih kepada Mukam. Malam hari, Mukam menangkap Kumar yang mencoba kabur ke luar negeri menggunakan kapal. Setelah menangkap Kumar, anak buah Mukam memberitahu Mukam setelah kembali dari Qatar dahulu, Kiran dan temannya yang memperkaos Purnima juga merubah nama mereka. Ternyata teman Kiran yang memperkaos Purnima bukanlah Prakas, melainkan Aswin. Mukam kaget mendengar hal itu. Mukam langsung menelepon Abi. Terlihat Abi sedang berduaan di kamar hotel bersama Aswin.
Setelah mendengar pengakuan Abi di kantor polisi, Aswin baru tahu jika Abi adalah adik Purnima yang ia perkaos dahulu. Aswin bersiap untuk membunuh Abi. Muka menelepon Abi dan memberitahu teman Kiran yang memperkaos Purnima bukanlah Prakas, melainkan Aswin. Abi kaget mendengar hal itu. Muka memberitahukan Abi untuk tetap tenang dan tidak panik. Mugam akan mengirim bantuan ke hotel Abi. Abi lalu menutup teleponnya dan mencoba kabur melarikan diri. Namun Aswin menahan Abi. Aswin mengaku dirinya yang memperkaos Purnima. Aswin mengatakan ia membantu Kiran untuk mencuri uang Kumar. Namun di tengah jalan, Kiran bekerja sama dengan Prakas dan mengkhianati Aswin. Aswin kesal kepada Kiran, tetapi Aswin tetap bertekad untuk mengambil uang Kumar. Aswin memanfaatkan Abi untuk menemukan harddisk Kiran dan mencuri uang itu. Setelah mendengar pengakuan Aswin, Abi berlari kabur melarikan diri. Mereka berdua kemudian baku hantam. Abi menusuk kaki Aswin dengan besi. Aswin bertanya kepada Abi di mana uang itu. Abi menjawab ia tidak membutuhkan uang. Yang ia butuhkan hanyalah kematian dua pemerkaos kakaknya. Aswin marah besar mendengar hal itu. Melihat tali di kaki Aswin, Abi langsung menggantung lehernya Aswin. Dan film pun berakhir.